wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, hadirin sekalian, hari ini adalah subuh pertama di bulan Ramadan. Berarti sekali kita subuh bersama di sini 70 kali lipat dibanding subuh kemarin. 70 dikali Jumaah Janghadar dan kali 27 itu karena berjamaah. Semakin banyak jamaahnya semakin berlipat pahalanya. Plus orang yang sholat subuh berjamaah sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Jadi kalau hadirin istiqomah setiap subuh ke masjid dan berjamaah, kita juga dapat ganjaran akan sepanjang malam sholat terus menerus. Dan kalau sholat isyanya berjamaah, maka separuh malam dianggap sholat terus menerus. Semua ini karunia supaya kita benar-benar lebih ditolong oleh Allah. Jadi mungkin ada yang nanya, apa sih yang terpenting dalam hidup? Terpenting dalam hidup ya cuma satu saja. Kita ini tidak dirancang untuk menyelesaikan masalah sendiri, tidak bisa, karena kita ini lemah, la haula wala quwwata illa billah. Kita banyak masalah, tapi sudah janji, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar dari persoalan apapun dalam hidup ini. Aneka jenis persoalan, aneka skala persoalan, kecil dan besar, besar sekali. Solusinya satu, yaitu ketakwaan. Si hadiah yang kedua adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kejutan-kejutan, pertolongan-pertolongan, rezeki yang tidak terprediksi, tidak disangka, tidak tahu dari sisi mana, nggak tahu kapan datangnya. Pokoknya makin takwa makin banyak kejutan. Dan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Makin kita tawakal kepada Allah, makin dicukupi keperluan kita, keperluan lahir, keperluan batin, keperluan intelektual, keperluan hati kita. Ini sudah nyambung belum Pak Faruk? Sudah ya? Maaf. Ini di atas masjid memang gelap begini. Alhamdulillah, tenang saja ya, gelap terang sama saja. Bedanya cuman gak kelihatan. Sama-sama Allah yang menilai ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu menghadapi hidup ini jangan salah strategi. Kebanyakan mikir nggak ada gunanya. Oh, ada lihatnya yang asli saja daripada lihat ke atas. Maaf para pendengar mungkin tidak mengerti ya, kami punya TV baru. Bagaimana? Jadi kurang fokus begini. Sampai di mana barusan? Ya, jadi kita pasti banyak persoalan, pasti. Tapi antara persoalan dengan karunia tetap saja seperti jerawat di wajah kita, tetap saja sedikit dibanding dengan limpahan karunia. Sayangnya kita lebih fokus kepada persoalan, dan lebih disayangkan lagi kalau lihat persoalan tuh kita lebih sibuk memecahkannya sendiri. Ini capek, ini susah, ini menderita. Kita tuh tidak disuruh menyelesaikan persoalan sendiri, tidak ada. Perintahnya itu bertakwa, menjadikan persoalan ini membuat kita makin dekat dengan Allah. Udah itu Allah yang ngurus. Ini tubuh milik Allah, hadirin. Kalau Allah bikin tenang, tenang. Kalau Allah sudah ngasih galau, sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Ini otak milik Allah. Kalau Allah bikin cerdas, cerdas nih. Kasih ide, kepikir. Semua pemikiran-pemikiran baik, solusi itu adalah karunia Allah. Semua orang juga milik Allah.
Kalau Allah mau mendatangkan pertolongan, balikan hatinya, datang ke sini. Kita perlu ahli kesehatan, dokter, lembutkan, datang. Ada yang bisa saya bantu? Kita perlu modal, nggak punya uang, Allah titipkan uang, didatangkan. Alhamdulillah saya tuh kebanyakan uang ya, saya mau membagi-bagikan, bisa tuh, tapi tolong dicicil nanti. Gak apa-apa. Belum punya jodoh, tinggal dibalikan hatinya, ya nggak? Saya belum punya jodoh, tapi saya tidak tertarik padamu, berarti bukan jodohnya ya. Beneran mau nikah nggak punya uang, tinggal diurus, karena semua makhluk itu milik Allah. Semua kejadian dalam kekuasaan Allah, tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Tidak ada nikmat yang bisa datang tanpa izinnya, tidak ada musibah yang bisa menimpa tanpa izinnya. Makanya selamat berbahagia bagi yang Ramadan ini all out mendekat ke Allah. Ciri-ciri amal disukai Allah itu pahalanya banyak. Seperti saum ini kan udah nggak bisa dihitung pahalanya. Beda dengan amal lain-lain ada hitungannya. Saum tidak bisa, Allah mau begitu saja. Lalu di bulan Ramadan ini Allah terus menyediakan beragam jenis ganjaran. Di antaranya memakmurkan masjid. Sholat isya jamaah separuh malam dianggap sholat terus menerus. Maaf ya, tidak berniat meremehkan. Kemarin saja kita dikasih 1 rakaat 1 halaman, sudah agak gempor, benar. 10 rakaat saja kemarin kita ada 40 menit sudah ada yang gemetar. Gimana sholat semalaman, udah ngejongkeng besoknya. Allah tahu kita nggak akan kuat, tapi dikasih pahala seakan sholat semalaman, yaitu kalau subuh berjamaah di masjid. Luar biasa bukan? Jawabannya gimana? Luar biasa bukan? Bukan. Salah pertanyaan hadirin. Luar biasa kan? Kan ya. Jadi seperti berbuka, kita memberi makan buka 1 butir kurma. Lalu orang berbuka pakai kurma kita, berapa sih harga kurma? Itu pahalanya seperti kita saum. Bayangkan, wah kalau gitu saya mau beli 1 ton kurma, saya bagikan dan saya tidak perlu saum. Nah dosanya orang tidak puasa itu enggak ketahan hadir. Oleh karena itulah, kalau kita mau ditolong Allah, teruslah cari amal-amal yang disukai Allah. Kan kita ini nyari ridho Allah. Ridho Allah itu di mana? Ridho Allah itu adanya pada amal-amal yang disukai Allah. Itu ridho Allah. Mengut sampah ikhlas, Allah ridho, Allah suka, itu membuat Allah ridho ke kita. Pendek kata, dalam hidup ini mah cuma 1 kerjaan kita yang aslinya, yaitu nyari keridhaan Allah. Allah suka ke kita, beres. Contoh, ini pembantu, maaf ya khodimat, ada pembantu rumah tangga, katakanlah begitu, baik akhlaknya, sopan, tidak banyak bicara, tapi kerjanya bagus. Mau gaji berapa, Bi? Bu, saya belum bekerja. Saya dengar ibu orangnya bijaksana, adil, dermawan, baik hati, pemaaf. Izinkan saya bekerja, lebih baik beritahu apa yang harus saya lakukan dan beritahu apa yang tidak boleh saya lakukan di rumah ini. Perkara gaji, saya percaya ibu adalah orang yang bijaksana. Ini lakukan, ini Bi, ini jangan lakukan, dan dilakukan dengan baik. Kira-kira gajinya sedikit atau dicukupi? Jawab. Bi, sebetulnya saya mau menggaji 20 juta buat Bibi, tapi ini merusak gaji nasional, makanya saya gaji segini saja ya Bi, tapi jangan khawatir. Bibi punya baju berapa? Saya sih cuman 1 ini. Jangan, ini baju-baju ibu nih, daripada nggak dipakai oleh saya, ini baju saya waktu muda Bi, masih langsing nih, cocok buat Bibi, saya kasih.
Anaknya gimana? Alhamdulillah. Katanya kenaikan kelas, udah didaftarkan belum? Insya Allah Bu. Di sekolah apa? Sekolah swasta Islam. Oh, udah ada biaya pendaftarannya. Allah Maha Kaya Bu, nggak apa-apa. Mudah-mudahan dapat beasiswa. Jangan dari saya sok. 20 juta beres. Dengar-dengar suaminya di PHK ya? Iya Bu, segalanya ada waktunya. Kerja apa dong sekarang? Ya sedang ini saja ngurus anak. Jangan, ngojek aja tuh. Ya itu motor daripada nganggur. Sok 12 juta beres. Bi saya mau umroh, saya jarang ngaji. Bibi lancar ngajinya, temenin saya ya. Just begitu. Enak kan? Makanya mending jadi pembantu. Ada yang jadi hamba Allah itu pembantu manusia. Manusia kasih sayang sangat terbatas, kemampuan terbatas, bijaksana, segala terbatas. Kalau udah sayang beres. Gimana kalau kita di hadapan Allah, pemilik, penguasa yang maha pengasih penyayang? Beres urusan hadirin. Benar? Makanya maaf, jangan suka cari kasih sayang manusia lah. Jangan suka cari pemberian manusia, dia juga bokeh. Jangan suka ingin dikasihani orang, dia juga perlu dikasihani. Makin hati ini berharap ke makhluk, Allah nggak suka. Karena makhluk itu adalah sama hamba yang tiada daya, tiada upaya. Makanya kalau hati ini berharap ke makhluk, dijamin oleh Allah itu diberikan hati yang tidak tenang, galau. Silakan aja. Kalau lagi galau, gelisah, resah, bingung, takut, periksa hatinya. Pasti hati ini dipenuhi harap dan takut kepada makhluk. Benar? Benarkah? Gimana dong? Kita kan gak bisa melupakan makhluk. Caranya begini, tiap ingat makhluk, segera ingat Allah. Misalkan gimana ya buat yang belum punya jodoh. Dek, mau kemana? Saya tidak menyindir masalah jodoh deh. Ya silakan. Ya, mau ke toilet? Ya, silakan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Silakan dek. Sampai di mana barusan? Kalau udah masalah jodoh teh santri teh fokusnya beda. Yang ingat jodoh langsung ingat Allah yang menguasai setiap akhwat, setiap ikhwan. Gak ada itu jodoh kecuali Allah yang menjodohkan. Ingat anak, langsung ingat Allah, karena yang menciptakan anak adalah Allah, yang ngebulak-balik hati anak adalah Allah. Ingat rezeki, langsung ingat Allah, karena yang membuka, menahan, menutup rezeki adalah Allah. Ingat ada ancaman, langsung ingat Allah, karena Allah lah yang menggenggam siapa yang mengancam kita. Gak bisa itu ancaman kena ke kita tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat hutang, bagaimana? Bayar ya. Minta ke Allah. Allah, utang saya itu udah besar sekali, nggak mungkin kebayar. Memang nggak mungkin kebayar kalau Allah nggak nolong. Tapi kalau Allah mau nolong, tinggal dibalikan hati orang kaya. Satu mau bikin bayar zakat mal, kemana ini? Saya harus berikan nih. Saya cari orang-orang yang punya utang, diatur oleh Allah. Pas ke masjid, duduk barengan, didekatkan oleh Allah. Ini kan diatur, duduk begini nggak ada yang kebetulan. Dek, tolong tahu nggak deh di sini orang-orang yang berhutang? Ada apa Pak? Saya mau bayar zakat ini, tapi khusus yang berhutang. Bapak duduk di sebelah orang yang tepat. Ini cerita ya, dulu ketika masjid kita masih dibuat dari triplek, dulu kan triplek masjidnya ini ya. Ada seseorang dililit utang, dia niat mencuri dari kios. Orang ini bukan orang jahat, tapi udah nggak ketahan hutang itu, ditagih. Ya Allah, saya tidak niat nyuri, saya niat pinjam dulu dari kios orang, kios rokok di pinggir itu ya. Ketiduran,
Nah dalam tidur itu mimpi. Nah mimpinya tuh datanglah katanya ke Darut Tauhid. Tidak harus semua orang punya hutang mimpi ini ya. Ini yang kebenaran mimpi aja. Ini dulu kita juga masih sangat terbatas perekonomiannya. Mimpinya itu disuruh datang ke sini. Sekitar tahun 92-an sebelum punya masjid. 9192 dulu. Nah, dia datang tuh jauh rumahnya dari kabupaten. Dia pinjam juga ke sini. Pokoknya dalam mimpi itu datang ke Darut Tauhid. Masya Allah, sekitar jam 7 jam kantor, tiba-tiba ada mobil parkir di depan masjid ini. Saya mau titip bayar zakat. Tolong sampaikan ke orang yang perlu sekali uang ya. Baru juga nitip, itu pergi, datang dia. Saya tuh mimpi, gak tahu gimana harus ke sini. Punya hutang ya? Loh, kok tahu? Ya pertama dari wajah kelihatannya sedang sengsara. Saya sampaikan, nih barusan. Rupanya dia sebelum berbuat jelek itu sholat terus. Ya Allah, saya tuh gak harus gimana, masa saya harus berbuat buruk. Jadi lintasan buruk itu oleh Allah digagalkan, dibuat tidur, dilintaskan mimpi. Mimpi itu ternyata Allah gerakan orang yang berwakaf. Dan ini benar-benar terjadi hadirin. Dia tobat sepanjang jalan karena sudah ada niat buruk ya. Nah oleh karena itu jangan risaulah dengan masalah tuh. Risau tuh satu, kenapa nggak sungguh-sungguh ke Allah, itu yang bikin risau. Allah udah kasih semuanya nih. Masjid coba, ini didekatkan, ini dekat. Banyak orang yang ke kampus lebih jauh daripada ke masjid. Kuat itu. Ada yang tukang jogging, kuat itu lari pagi 2 km ke masjid, katanya nunggu digotong ya. Mau saudara ke masjid kalau digotong? Ayo, masjid inilah. Kalau kita bertamu ke orang baik disuguhin tidak? Tuh udah dasar jarang nyuguhan. Disuguhin tidak? Nih ya, cerita. Pernah dulu waktu senang silaturahim ke para kiai ke Jawa Tengah dengan beberapa teman. Dulu awalnya suka gitu ya, dan memang harus dibudayakan sampai sekarang. Cari ulama-ulama yang sepuh, soleh, yang ma'rifatnya mantap. Suatu saat datang ke sebuah jauh di kampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak banyak tanya. Monggo silakan duduk aja. Masuk ke dalam bapak sepuh ini, keluar bawa air, teh manis, muk, tahu muk, raja gelas ya, kan ada muk, ada gelas, ada cangkir, ada sloki. Nah ini mah muk seniornya. Biasanya kan kita kalau nyuguhin pakai sloki, pakai cangkir. Ini bet, masya Allah. Aduh terima kasih. Masuk lagi. Tidak berapa lama bawa nasi tuh hadirin.